Hai Sobat Imajinasi, untuk masyarakat Indonesia pastinya gak asing dengan peristiwa 17 Agustus 1945. Yap, itulah awal hari kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, siapa sangka, selain kegigihan dan kerja keras pahlawan Indonesia, ada beberapa peristiwa yang mempengaruhi deklarasi kemerdekaan itu sobat. Berikut peristiwa itu. Bom Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi, yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sobat. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Bom tersebut dijatuhkan oleh Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat, sobat. Pada momen kekosongan kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya, sobat. Pertemuan Panglima Besar Tentara Jepang di Dalat. Setelah Jepang semakin terpojok karena dua kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat, pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang akhirnya menyerah. 2 hari sebelum Jepang menyerah, lebih tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Rajiman Weddiodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat, sobat. Jenderal Terauchi merupakan Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Yang intinya dari pertemuan tersebut, pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sobat. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Maeda. Dalam pertemuan tersebut, Nishimura mengungkapkan bahwa sejak siang hari pada 16 Agustus 1945 telah menerima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo sehingga tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, sobat. Padahal saat bertemu Marsikal Terauchi di Dalat, ia sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, sobat. Sehingga Soekarno dan Hatta merasa kecewa. Pada akhirnya Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI. Gak berhenti di situ, setelah pulang dari rumah Nishimura, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda yang diiringi oleh Miyoshi untuk melakukan rapat mempersiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebardjo, serta disaksikan oleh Soekarni, BM Dyah Sudiro, dan Sayuti Melik. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada awalnya, peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki disembunyikan, sobat, agar tidak ada yang tahu. Tetapi pada akhirnya peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga para pemuda lewat siaran radio BBC di Bandung. Para pemuda tersebut di bawah pimpinan Khairul Saleh melakukan rapat, dan keputusan dari rapat tersebut yaitu kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diharapkan untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan, sobat. Kemudian para pemuda tersebut mengirim utusan Wikana dan Darwis agar segera bertemu dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan hasil rapat tersebut dan meminta proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan pada 16 Agustus 1945. Dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap dan memiliki tugas menjaga status quo, maka gagasan para pemuda tersebut ditolak oleh golongan tua, sobat. Sehingga terjadi perbedaan pendapat. Para pemuda kecewa, sobat, setelah mendengar laporan tersebut. Gak cuma di situ, para pemuda pun berinisiatif untuk mengamankan Soekarno dan Hatta keluar dari peta Jakarta dengan bertujuan agar cepat diumumkannya deklarasi kemerdekaan Indonesia ini. Awalnya, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ingin melakukan proklamasi kemerdekaan, sobat. Namun, setelah melakukan perundingan dengan kelompok pemuda dan Ahmad Soebardjo, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal
17 Agustus 1945 di Jakarta sobat. Sobat imajinasi, itulah beberapa peristiwa yang berperan penting dalam deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia. Cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di next video.